Pedalaman Kalimantan bukan hanya tentang hutan yang luas dan sungai yang panjang. Di balik rimbunnya pepohonan dan sunyinya malam, tersimpan kisah-kisah yang tidak pernah tertulis di buku sejarah. Kisah yang hanya berani diceritakan pelan-pelan, karena menurut warga setempat, semakin sering disebut, semakin dekat ia mendengar. Malam ini, kita akan memasuki salah satu kisah paling ditakuti di pedalaman Kalimantan, tentang makhluk yang dipercaya berasal dari manusia. Makhluk yang meninggalkan tubuhnya demi kekuatan terlarang. Inilah kisah tentang teror kuyang di pedalaman Kalimantan. Jika kalian baru menemukan channel ini, langsung saja klik subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor menarik lainnya. Baik, langsung saja kita mulai kisahnya. Desa itu terletak jauh dari jalan besar. Untuk mencapainya, harus melewati jalan tanah, sungai kecil, dan hutan yang hampir tidak tersentuh. Saat siang, desa terlihat biasa. Anak-anak bermain, warga bekerja di ladang. Namun saat malam datang, desa berubah. Pintu-pintu ditutup lebih cepat, lampu dipadamkan satu persatu, dan suara tawa menghilang. Bukan karena aturan pemerintah, melainkan karena aturan yang diwariskan leluhur. Beberapa tahun terakhir, desa mulai kedatangan pendatang baru. Orang-orang yang tidak sepenuhnya memahami pantangan setempat. Larangan keluar malam dianggap kuno. Cerita tentang makhluk terbang dianggap mitos. Hingga suatu malam, kejadian-kejadian aneh mulai muncul. Hewan ternak mati tanpa sebab jelas. Anjing melolong panjang setiap tengah malam, dan burung-burung hutan mendadak terbang menjauh dari desa. Tetua adat hanya berkata satu kalimat, "Kalau alam sudah memberi tanda, berarti ada yang terbangun." Di ujung desa, tinggallah seorang wanita tua yang jarang bergaul. Ia tidak pernah keluar rumah saat siang, dan lampunya selalu menyala saat malam. Beberapa warga mengaku melihat bayangan keluar dari arah rumah itu dan menghilang ke hutan. Tak ada yang berani menuduh, karena dalam kepercayaan setempat, menuduh tanpa bukti bisa mendatangkan bala. Namun sejak kehadiran wanita itu, kejadian aneh semakin sering terjadi. Beberapa ibu hamil di desa mulai mengalami mimpi buruk yang sama. Mereka bermimpi seperti ada sesuatu yang berdiri di atas atap rumah, mengintai, menunggu. Saat terbangun, mereka merasa lemah, seperti kehilangan tenaga. Bidan desa menyatakan kondisi fisik mereka normal. Namun para tetua adat punya jawaban lain, yang mengambil bukan penyakit, tapi sesuatu yang lapar. Sejak itu, ibu hamil dilarang tidur sendirian dan selalu diberi doa serta penjagaan adat. Malam itu hujan turun tanpa henti. Angin bertiup pelan namun dingin. Seorang pemuda desa yang sedang berjaga melihat bayangan hitam melayang rendah di atas pohon. Bukan burung, bukan juga kelelawar. Gerakannya pelan, seolah mencari sesuatu. Saat bayangan itu melewati rumah ibu hamil, anjing-anjing mendadak diam, tidak menggonggong, tidak melolong, seolah mereka juga takut. Keesokan harinya, seorang warga mengaku melihat dengan lebih jelas. Ia melihat sosok seperti manusia, namun tidak utuh, melayang rendah, dengan bau amis yang menyengat. Namun setelah pengakuan itu, orang tersebut jatuh sakit. Ia mengigau, menyebut kata-kata yang tidak dimengerti, dan sejak sembuh, ia bersumpah
tidak akan pernah menceritakannya lagi. Menurut cerita lama, Kuyang adalah manusia yang mempelajari ilmu hitam tingkat tinggi. Ilmu itu memberi kecantikan, umur panjang, dan kemampuan tertentu. Namun ada syarat yang tidak bisa ditolak, harus mencari makan pada malam hari. Dan jika ilmu itu ditinggalkan, pengorbanannya lebih besar dari kematian. Para tetua adat akhirnya mengadakan ritual besar, dilakukan tengah malam, tanpa penuntun. Setelah ritual itu, suara-suara aneh berhenti, penampakan menghilang. Namun satu rumah di ujung desa terlihat kosong keesokan harinya. Tidak ada yang berani bertanya, tidak ada yang berani mencari. Hingga kini, desa itu masih ada, masih hidup, masih tenang. Namun warga percaya, Kuyang tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berpindah, karena selama masih ada manusia yang menginginkan kekuatan tanpa memikirkan akibatnya, kisah ini akan selalu terulang. Dan jika suatu malam kamu berada di pedalaman Kalimantan, lalu mendengar suara aneh dari atas rumah, jangan menoleh terlalu lama, karena bisa jadi ada sesuatu yang sedang melihatmu lebih dulu.